Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bingkai semantik atau semantic frame. Nah, kita akan membahas tokohnya dan membahas apa saja apa namanya, hmm, apa itu semantic frame ya. Mengapa kok ini penting sekali dan mengapa kok perlu juga kajian tentang bingkai ini, pemahaman tentang bingkai ini untuk mengkaji bahasa. Nah, mari kita lihat ya. Penggagasnya adalah Charles J. Fillmore dari Ohio State University. Beliau eh, meninggal wafat 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, dan jasanya sangat besar untuk bidang linguistik, terutama pada tahun 1968 beliau pernah menulis tentang the case for case. Case ini kasus ya, tetapi bukan kasus seperti kasus kriminal. Ya, artinya tentang suatu kejadian, evidensi kejadian. Eh, ada yang disebut dengan kasus morfologis atau bentuk kasus bentuk di morfologis itu ternyata beliau menyatakan itu tidak setara atau tidak selalu sama dengan kasus yang ada di semantik atau yang disebut dengan deep case. Jadi keduanya itu tidak selalu sama. Jadi bentuk itu, bentuk morfologis suatu kata atau bentuk sintaksis ya, frasa itu misalnya ya, itu tidak selalu serta merta bisa dihakimi dengan ini pasti kasus apa ini pasti pelaku penderita atau apalah dan seterusnya ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia zaman dulu itu ada guyonan, wah ini kamu jadi objek pelengkap penderita atau menjadi pelengkap penderita. Yang dimaksud pelengkap dan penderita itu adalah kasus dalam bahasa ya, dalam linguistik itu disebut dengan kasus. Pelaku, penderita, kemudian alat, dan seterusnya itu ya. Nah ini yang menggunakan pertama kali untuk bahasa yang agak jelas ya dalam bahasa Inggris itu adalah beliau. Ini sangat booming ya ketika itu tahun 1968. Jadi meskipun secara sintaksis bentuknya berbeda, seluruhnya mengandung kasus batin yang sama. Kan saya ambil contoh ya, ini ada 3 kalimat dari beliau. John opened the door with a key. The key opened the door. Dan the door opened. Tadi ada 3 kalimat yang eh, secara bentuk berbeda. Tetapi yang pertama, kasus ya, itu sama. Secara semantik bahwa sebatiknya itu sama. Secara semantik kasus itu sama. Tidak berubah ya. Fungsinya tetap tetap itu, bukan fungsi ya. Perannya tetap itu, tetapi posisinya bisa berubah, bentuknya bisa berubah. Mari kita perhatikan di sini with a key ya. Nah, with a key di sini. Nah, ini. Nah, jadi beliau itu menggagas ada 6 eh, kasus dalam bahasa, ada 6. Ada agentif, instrumental, datif, aktivatif, lokatif, dan objektif. Nah, mari kita perhatikan ini semua tidak A, I, D, F, L, O. Nah, tapi ada beberapa untuk dicontohkan. Misalnya begini ya. A itu agentif, eh, objektif, dan instrumental atau alat ya. John membuka pintu dengan kunci with a key ya. Tapi di sini berubah the key, tapi tetap sama-sama instrumental. Ini tidak berubah perannya. Perannya tetap sama. Beda dengan fungsi ya. Analisis fungsi dalam sintaksis. Oke, apa ini oke ini kan menjadi pelengkap atau menjadi frasa preposisi ya, atau menjadi keterangan ya, keterangan ya ini ya dalam fungsi itu ini keterangan. Ketika ditaruh di depan menjadi subjek. Luar biasa ya bahasa Indonesia ya. Dari keterangan, fungsi keterangan menjadi fungsi subjek. Nah, di sini kita tidak membicarakan fungsi ya, tapi hanya untuk melihat perbedaannya saja ya. Perannya instrumental tetap sama, tetap sama objeknya. Jika instrumental ini kan kehilangan agen ya, kehilangan agen atau kehilangan pelaku,
Nah, jika kehilangan agen, maka instrumentalnya yang menjadi subjek. Jika kehilangan instrumental, maka yang menjadi subjek adalah objek. Ya, the door ini open ya, itu terbuka. Kalau bahasa Indonesia tidak sama ya bahasa Inggris ya. Ini hanya contoh ilustrasi bahwa ternyata secara peran bentuk-bentuk ini bentuknya berbeda, posisinya berbeda, tetapi warnanya tetap sama. Itu intinya. Kemudian yang kedua ada perubahan, ya perubahan. Jika akan tidak ada, maka instrumental yang menjadi subjeknya. Ya, jika instrumennya tidak ada, maka objek yang menjadi subjek. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi intinya ada dua hal itu. Nah, pengaruh dari kajian case for case ini kemudian sampai juga pada eh, Mahaguru Mahaguru Chomsky yang apa namanya membuat teori sintaksis pada tahun 70-an yang disebut government and binding. Ya, jadi struktur tematik ya, theme role pada government and binding yang Chomsky ini terinspirasi oleh The Case for Case dan menginspirasi juga frame-based representation dalam riset-riset artificial intelligence. Nah, jadi berguna dalam ilmu artificial intelligence ya kecerdasan buatan itu ya. Nah, ini tadi sudah akan tidak ada maka instrumental tidak ini sudah diteruskan di awal di kelas di awal. Nah, pada tahun 77 beliau membuka lagi urusan ini karena merasa tidak puas dengan teori yang dia buat sendiri. Nah, maka ada beberapa yang kemudian diperkarakan, yakni deep case itu sebenarnya sama saja ya dengan semantic relations. Kemudian dia mengatakan bahwa frasa nomina dapat memerankan berbagai peran dalam semantik. Peran apa saja ya, atau kasus apa saja yang bisa diperankan oleh frasa semantik. Karena semua frasa nomina itu maksudnya di luar verba, semuanya kan frasa nomina baginya. Apa bagi Greenberg misalnya ya. Semua di luar verba frasa nomina. Nah, kemudian beliau juga menentukan eh, menemukan masalah dalam menentukan finite eh, list ya atau daftar terbatas dalam peran semantik. Jadi peran yang 6 tadi itu dia menemukan masalah. Lalu apa yang beliau lakukan ketika menulis bab ini adalah beralih ke pendekatan scenes and frames approach. Jadi scene and frames approach itu nanti yang menjadi cikal bakalnya bingkai semantik. Nah, jadi yang ditegaskan oleh beliau adalah meaning are relativized to scenes. Jadi makna sangat berrelatif dengan scene. Artinya apa? Seseorang tidak dapat memahami arti dari satu kata tanpa akses ke semua pengetahuan penting yang berhubungan dengan kata itu. Nah, pada titik ini, kalau Anda pernah mengkaji korpus, maka akan sangat, langsung langsung terkoneksikan. Ya, memang. Karena satu kata itu akan mencerminkan banyak kata lain yang berhubungan dekat dengan kata itu. Jadi pada akhirnya muncullah yang namanya the encyclopedic encyclopedization of knowledge. Jadi pengetahuan encyclopedic organization of knowledge. Apa itu seperti apa? Contohnya ya, ini skenario seperti ini. Ketika saya sebut, ketika Anda tahu kata beli, misalnya ya dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika kita tahu kata beli, maka yang ada lagi pengetahuan kita akan memunculkan kata yang wajib ada. Beli itu berarti barangnya atau jasanya ada, uangnya ada, jualnya yang menjual juga ada. Ya, berarti kalau beli kan berarti ada yang menjual. Terus sambil contoh ya di sini kalimatnya ini uang buat beli-beli untuk ini uang untuk beli. Nah di sini ada dua, cuman disebut dua padahal ya. Tetapi
walaupun cuma disebut dua konten, dua hal ini, secara latar, barang dan jual, barang jasa dan jual ini kan juga ada sebenarnya, tetapi tidak muncul saja. Ini menjadi latar saja. Sedangkan yang muncul ke permukaan adalah beli dan uang. Ini bingkai yang besar, kemudian diambil bingkai yang mikro, yang kecil. Tapi kan tetap aja bingkai yang besar itu tetap ada. Kita tidak memungkiri itu. Misalnya lagi kalau saya menjual lukisan, nah pasti menjual lukisan itu berarti berharap ada yang membeli, ya toh, dan ada uang. Nah, itu empat hal ini tidak bisa dipisahkan atau dua kita crosskan saja atau silangkan. Saya beli yang kamu jual. Jadi adanya itu cuma beli dan jual. Tetapi yang namanya beli dan jual pasti butuh uang dan pasti butuh sesuatu yang dijual dan beli itu kan. Nah ini yang dimaksud dengan semantic frame. Buku ini harganya 100.000. Tidak ada yang beli, tidak ada yang jual, tetapi jika menyebutkan harga, berarti itu untuk dijual dan dibeli. Dan kesemuanya ini disebut dengan transaksi. Kalau ada transaksi. Nah, maksudnya bingkai semantik ini namanya disebut dengan bingkai semantik ya. Empat hal ini disebut dengan bingkai semantik tentang transaksi. Nah, kira-kira kalau kita itu misalnya ingin meneliti Cristiano Ronaldo misalnya, apa hubungannya Cristiano Ronaldo? Ketika menyebut Cristiano Ronaldo, pasti akan berhubungan dengan sepak bola, nomor satu sepak bola. Apalagi yang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo? Oh, pencetak rekor, banyak rekor. Oh ya. Kemudian Lionel Messi. Itu kan empat frame yang selalu lekat dengan Ronaldo. Yang lain bagaimana? Yang berrelasi juga, tetapi mungkin yang paling utama itu ya. Jangan klubnya apa itu juga sebenarnya bingkai juga. Atau ketika kita menyebut PSSI, PSSI pasti tidak ada hubungannya dengan Ronaldo. Kalau ada hubungannya pun jauh. Jadi relasinya pun juga jauh dengan Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya. Tapi ketika kita menyebut PSSI, yang muncul di benak kita adalah sepak bola, tentu saja ya. Kemudian yang kedua adalah ketua umum PSSI, ketua umumnya. Masa PSSI tidak ada ketuanya? Kemudian muncul lagi tentang tragedi Kanjuruhan. Nah sekarang itu jadi bingkai yang berrelasi erat dengan PSSI. Sintayong misalnya itu juga sama. Itu bukan dengan PSSI. Yang era sekarang ya, kalau era dulu mungkin bingkainya juga tidak sama. Jadi bingkai itu bisa berubah juga menurut tahunnya, menurut kapannya. Nah, itu yang bisa kita bahas dari kajian eh, bingkai semantik atau semantic frames. Nah, pada ujungnya Gilmore itu tahun 82 kemudian bergabung dengan Lakoff dan kawan-kawan dalam aliran musik kognitif. Padahal awal mulanya meneliti kasus studi kasus ya. Dan kemudian beralih ke semantic frame yang jadi ini, pada tahun 2012 ya, 2011 beliau dapat penghargaan sebagai salah satu orang yang berkontribusi besar sekali dalam bidang artificial intelligence. Padahal dia adalah seorang linguis. Demikian dapat kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.